What's up, Bori? Welcome back to Jakarta SBD Official. Oke, kembali lagi di konten gue, Cikan Cerita Nostalgia. Hari ini gue nggak sendirian nih host. Jadi hari ini gue ditemanin sama Mas Ahmad nih dari alumni Subud 28 juga. Tetap, jadi Mas Ahmad ini alumni angkatan 2014. Nah kan perkenalannya langsung aja nih dari orangnya langsung. Ya, nama gue Ahmad, alumni Subud 28 2014. Gue bakal ngedampingin nih buat kawan gue nih, buat ke podcast satu narasumber nih, ya. Buat lebih asiknya lagi, dilanjut lagi nih, men. Jadi konten ini seperti biasa ya, mengandung konten yang sensitif. Untuk para penonton, sekali lagi tolong diterima dengan bijak. Cerita ini hanya untuk dikenang, bukan untuk diulang. Nah, hari ini gue udah kedatangan salah satu yang di-request di kolom komentar banyak nih, namanya Bang Kumis dari angkatan 2015, Bang ya? Iya, 2015. Nah, Bang Kumis ini dari angkatan 2015. Jadi langsung aja kan perkenalan singkat dari Bang Kumis. Nama gue sebenarnya Arif, tapi gue dipanggilnya Kumis. Gue dari Subud angkatan 2015. Basis mana, Bang? Gue basis Butat. Bang Kumis 2015, basis Ciputat. Jadi ini awal-awal lu bisa dipanggil Kumis, awalnya gimana tuh, Bang? Gue sebenarnya dari rumah sih dipanggil Kumis. Dari gue kecil dulu manggilnya Kumis. Lu kecil kumisan apa gimana? Kagak, dulu kan namanya main bola. Ini gue berair nih. Oh. Nah, gue dipanggil kan masih kecil tuh, Kumis. Terus sampai sekarang Terus berarti? sampai SMA. Jadi itu awalnya tuh. Iya. Nah, dipanggil Kumis berarti dari kecil nih ya. Dari kecil. Nah, gue pengen ceritain nih, Bang, cerita zaman lu dulu waktu sekolah nih. Awal-awal lu di Subud nih, kenapa tuh lu Bisa masuk. dari sekian banyak sekolah nih, sekolah negeri di Jakarta, kenapa bisa masuk Subud itu? Dulu gue masuk Subud itu dari SMP. Pas gue ditatar tuh gue ditanyain. Awal nih. Iya, gue nggak tahu SMA mana tuh ya. Pas di SMP nih, gue ditatar tuh sama abang kelas gue. Oh, nih jadi tatarannya SMP nih. Gue ditatar SMP nih. Oh. Nah terus sih ada teman gue nih anak Subud juga, namanya Ayuy. Dia ditanyain sama abang kelas gue, lu SMA mau masuk mana? Nah kata Ayuy, gue mau masuk Subud nih. Lalu nih, Ayu itu siapa nih Ayu? Ayuy teman SMP gue, dia anak Subud juga, basis gue lah. Oh dia udah disebut duluan nih. Enggak, dia Barengan angkatan gue, dia baru mau masuk. Terus gue tanya ini, pas giliran gue ditanya, lu SMA mau masuk mana lu? Gue kagak tahu SMA mana ya, mana gue bilang aja, gue Subud juga bang sama kayak Ayu gitu. Gue Oh, gitu jadi masuknya. ikut doang ya? Gue ikut doang, gue nggak tahu Subud itu di mana. Padahal itu lu belum masuk Subud tuh ya? Belum masuk, gue masih kelas 2 itu. Udah ada inspirasi. Ya, gue Udah ada ikut aja. bayangan-bayangannya gue mau masuk Subud nih, Iya, dari kawan gue nih. Subud. Padahal nggak tahu tuh Subud di mana tuh. Kagak tahu gue Subud Cuma daerah mana. cerita-ceritanya tahu gitu. Gue nggak tahu sama sekali itu Subud Blank daerah lah ya mana. kan? Iya, blank. Masih kelas 2 SMP gue. Oh, sebelahnya kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP, gue ditanya mau masuk mana. Gue bilang aja gue Subud aja dah sama Ayu ini. Tapi akhirnya lu masuk tuh. Masuk kelas Subud akhirnya. Tuh SMP lu di mana sih kalau boleh tahu, Bang? SMP gue di 87. Latu. Negeri juga ya itu ya? SMP negeri juga ya. Alhamdulillah gue nggak pernah swasta. Tapi nem lu dulu masuk Subud berapa sih, Bang? Nah, gue kecil dulu 3190. 3190 masuk tuh. Iya, 3190. Sampai apa PS nih? Gue masuk di PS di Oh. tadinya gue daftarnya di sosial. Protelan. Di Protelan gue daftarnya SMA SMK 28, SMK 35 sama SMK 28 lagi. Gue langsung ke SMA 28 perawatan sosial langsung. Terima gue alhamdulillah. Itu yang ketiga tuh. Yang ketiga pilihan terakhir Jadi yang kedua, pertama tuh lewat. lewat. Jadi lu udah masuk sekolah nih ceritanya. Masuk sekolah nih. Nah, tuh pas lu masuk sekolah, kenapa lu bisa ikut-ikutan basis tuh, Bang? Nah basis itu gue dulu kan namanya gue kelas 1 masuknya siang ya. Zaman lu nih. Zaman gue masuknya siang, itu gedungnya masih numpang di Peruri kalau nggak salah dah. Gedungnya lagi dibangun itu. Rumah sakit Cilandak ya? Masih di Cilandak. Iya, Nah, bener. gue masuk siang nih. Nah, pas tiap gue masuk siang itu, pas gue mau masuk, itu pasti ada abang kelas gue depan Nungguin lu? nungguin gue. Lu inget gak tuh abang kelasnya siapa? Ingat gue, Arif Fadilah namanya. Arif Fadila. Iya, dipanggilnya Arif Kupak Fadilah. namanya. Oh, Bang Kupak. Iya. Tuh Arif Fadilah nungguin depan sekolahan tuh, dan gue pulang sekolah. Ini lu pulang nongkrong ya. Ini gue belum masuk sekolah nih. Gue udah dimintain jajan sama dia. Jajan lu, jajan gitu. Wah, Tapi lu ini belum tahu nih ada basis-basis. belum tahu, gue belum tahu. Ntar nongkrong ya. Nah gitu nah. Habis itu besokannya
yang nongkrong dikit tuh temen gua marah sama gua, udah pada yang rumahnya Sarah dah itu mana. Sarah marah diajak nongkrong, nah Wawan tuh terutama yang marah. Wawan Boni angkatan gua. Yang kemarin tuh ya? Ya, ayo lu nongkrong. Gua bilang, gua diomelin nih abang-abang kelas gara-gara nongkrong. Gua bilang, udah ayo dah gua nongkrong nih, gua nongkrong. Lu yang ngajak nih berarti mereka semua nih. Lu Udah, ajakin nongkrong. Wawan yang ngajakin gua. Jadi semuanya akhirnya pada Sarah ada tuh, yang rumahnya Sarah nongkrongnya bareng naik bisnya bareng. Tuh lumayan banyak tuh di situ tuh angkatan gua. Sekitar 35 orangan. Iya tuh katanya sih, gue denger nih pas bawa-bawaan gue tuh katanya tuh lu satu basis bisa miringin metro bang ya? Bisa miringin metro gua. Gua itu masih satu angkatan gua. Masa satu angkatan itu dulu. Ada ceweknya lagi 3. Basis men, ada ceweknya 3. Basis joget. Tapi cakep banget ya. Ada yang cakep. Buat kan ya. Iya. Yang penting bis miring. Ciwis miring. Situ nah mungkin seleksi alam dah tuh. Angkatan gua nah jadi berkurang. Ya sisa yang segitu aja orang. Orangnya itu aja deh. Ya yang jaya aja orangnya. Jadi kan, lu kan lulus juga udah lumayan lama juga nih bang. Iya. Nah, jadi gue di sini pengen ini bang, pengen tahu nih cerita-cerita penonton juga pengen tahu lah cerita-cerita zaman lu ribut dulu SMA, SMK tuh kayak gimana sih bang? Zaman ribut nih kayak, lu juga denger nih banyak nih yang ngomong lu zaman sekolah tuh sering bawa air keras. Air Gua keras. dulu gua bawa air keras mah diajarin kakak kelas gua. Minumnya taruh sini bang. Diajarin kakak kelas gua waktu itu. Siapa tuh namanya bang? Ada sebut saya. Rumahnya di Gang Mawar dah. Sebut saya. Tuh nggak ada barang lain yang disuruh lagi bawa cuma air keras dong. Kagak, soalnya dulu kan kalau suruh bawa celurit kan ribet tuh meriksainnya. Kan Iya. ngaruhnya ribet ya. Dulu gua bawa air keras gua taruh botol jam-jam. Botol jamnya gua taruh sini dah samping tas. Sama kecil tuh. Nah, udah. Pakai apa bang? Plastik apa? Taruh botol air zam-zam tuh yang plastik. Udah, situ sih. Itu tuh awal-awalnya tuh lu yang sering bener-bener berarti beritanya tuh bang, lu sering bawa air keras. Gak sering-sering sih. Nggak sering, Kalau ya? gua lagi nggak ada bayar aja. Oh, jadi kalau nggak ada bayar penangkalnya itu Iya. air keras. Nah, kan lu lulus juga udah lumayan lama nih bang ya, sekitaran tahun 2015 nih, Iya. udah 5 tahun yang lalu lah. Nah, ada nggak sih bang kisah-kisah lu nih yang lu masih inget nih zaman lu sekolah dulu, zaman berantem lu dulu bang? Ada sih dari gua pas di Tatar. Ada waktu gua kelas 1. Masa dulu? Waktu gua kelas 1 gitu. Berantem tuh. Berantem gua. Tuh langsung berantem apa lu diajak nih? Apa lu inisiatif lu sendiri ya kan lu ngajak kawan-kawan lu nih. Lu ayo nih berantem nih. Dari kan lu udah punya basis nih ya kan. Lu mau langsung nantangin apa lu nyari sekolah lain atau lu disuruh sama abang kelas lu nih? Enggak, jadi abang kelas gua itu mau nyuruh gua ngumpul nih. Oh, iya. Nyuruh gua ngumpul. Nah, pas banget nih. Ada sekolahan yang mau nampung angkatan gua. Wah, leh. Buat itu pas banget tuh. Sekolahan mana tuh kalau boleh tahu tuh? Ada sekolahan Di daerah mana tuh? sekolahan Ciputat. Oh, daerah Ciputat. Dulu gua ribut itu Kalbes, Ciputat, Blok A, Pondok Labu, pokoknya angkatan gua semua. Semua basis lah ya. Mau basis. Gak ada abang kelas tuh? Nggak ada. Itu yang Wawan kemarin ceritain yang di PGA. Oh iya iya, Nah. yang Bang Boni itu ya? Ya itu yang kemarin gue ribut di situ. Nah abis itu yang masih gue inget lagi itu yang paling banget gue inget yang waktu gue di Pondok Pinang sih. Itu gue Nah, kelas 3 ini tapi. dulu bang, yang kronologinya nih dari versi lu tuh yang di ribut yang sama sekolah Ciputat itu gimana bang? Kalau dari versi lu nih? Itu waktu gue kelas 1 sih gue masih jatuhnya gue masih ngikut di belakang dah. Gue kelas 1 itu Masih nyeruntul lah. masih ya. nyeruntul. Masih ngikut di Belum belakang. ada orang yang bisa lu percaya lah. Belum ya. ada, Kalau belum sekarang ada. kan lu mungkin udah solid nih. Iya. Dari angkatan-angkatan lu, dari beberapa Nah. sisanya mungkin buat ninggalin lu atau dia buat gimana sih? Buat kelunya itu feedbacknya tuh Feedbacknya ada. ada ya. Nah, gue masih ragu nih temen gue yang mana kan, memang baru masuk, ntar tau gue maju dia ninggalin gue, jadi gue di belakang aja aman. Nontonin, gua. Asik. Aman, gue di belakang aja tuh. Gue ikut dah, suruh maju gue maju, suruh mundur gue mundur, gue ikut aja. Suruh pulang-pulang. Suruh gue pulang. Pokoknya pulang selamat lah ya kan. Ya. Alik, terus? Nah, tapi gue nggak di belakang banget. Kalau di belakang banget gue ditabrakin pakai motor. Iya, iya. Sama abang-abang kelas gue ada naik motor tuh. Oh, itu didampingin tuh. Dampingin gue, alhamdulillah. Yang mundur
Lu dibantai, diburu. Ditabrak daripada gue ditabrak di motor kan, mending gue maju aja dah. Penting dempet aja lu. Iya, Berarti cukup keras juga ya waktu tahunan ini Bang ya. ya, Bisa dibilang iya gitu ya. lumayan keras dah itu. Buat kebentuk mental lu sih sebenarnya. Gak tau lu ditabrak naik motor coba itu bagaimana. Pulang, suruh pulang, suruh maju, suruh mundur. Pokoknya itu kan prinsip pertama kelas Yang 1. pertama. Terus kejadian itu lu menang apa kalah tuh? Dan itu alhamdulillah gue menang. Itu ada angkatan gue tuh ribut bawa payung. Bawa payung pas gue mau nyabet orang, payungnya dia buka. Kan jadi gue kagak kelihatan kan. Wah, gue kagak jadi nyabet itu orang ada itu. Berakhir menang tuh berarti. Tapi alhamdulillah menang gue. Dia sempat ngelawan gak tuh tapi? Lawan dia tuh lama itu ributnya. Paling lama itu baru gue dari masuk SMP. Oh jadi Itu lu yang paling pertama lama. kali masuk Subut lu berantem itu langsung ketemu ribut lama ya? Ribut lama gue. Itu paling sebenarnya gue dibilang deg-degan. Itu di tol PGA kan kejadiannya ya? Tol PGA deg-degan banget gue pokoknya itu. Namanya manusia kan, baru kelas 1 Masih bingung, linglung. linglung, ngintil. Ngikut aja. Iya. Buntut lah, Iya. buntut. Giring-giringnya udah, pokoknya udah. Jadi itu tuh awal-awal itu ya Bang? Awal-awal nah, itu pertama-tama mulai itu. ya pertama-tama Nah, gua itu. ikut bener-bener basis lah hitungannya. Nah, kalau zaman lu nih sih nongkrongnya kalau Ciputat itu kan di daerah mana sih Bang? Gua kalau Ciputat nongkrong di PGA pasti. Di tol PGA-nya itu. Iya di tamannya. Taman gua. yang jalan tol depan itu Iya, ya? di tamannya gua yang pasti. Sering nggak Bang kayak orang lewat ngecetin lu gitu? Kagak pernah. Gua yang recetin dia. Oh. Apa lu punya kawan lu akamsi situ apa? Ada temen gue Oh, yang ada. di situ, jadi gue kalau nongkrong di situ ya nggak diusir lah, kan Oh, ada iya. temen gue yang dalam situ, jadi gue nongkrong masih enak hitungannya. Ada temen gue yang Wawan rumah di situ. Oh yang Bang Boni. Ya Pak. Bang Boni rumah di situ dia. Akamsi lah. Kamsi, jadi Anak, gue iya. enak, kagak ada yang ngerusuin lah Iya. di situ. Nah abis dari cerita itu tuh Bang, udah berjalan nih ya Bang, lu di dalam basis itu. Jalan. Ada lagi nggak nih Bang kisah-kisah lu nih yang paling berkesan lah menurut lu nih Bang? Ada Ribut juga. ribut juga waktu gue di ribut sama ada sekolah Pondok Pinang. Gue ribut dah tuh di situ. Itu gara-garanya awal mualanya nih teman gua dipukulin sama anak Pondok Pinang, sama anak sekolah Pondok Pinang dipukulin. Gimana tuh bisa dipukulin Bang? Nah jadi kan dia kan sekolahnya pas banget di dekat lampu merah tuh ya. Nah jadi pas teman gua mau berhenti di lampu merah itu, tau-tau teman gua dipukulin, tanyain, wah lu anak sebut lu ya, langsung dipukulin. Teman gua dipukulin nih. Nah dia nggak terima dong, dia kalah hitungannya, dia sendiri, dia berdua deh sama adik kelas gua, dia berdua, tapi kan adik kelas gua jagain motor, nah dia sendiri nih, dia kalah. Ya, cabut lah dia pulang, cabut ngomong sama gua pada ngadu, itu gua pas banget lagi UAS. Lu kelas berapa nih Bang posisi? Kelas 3 itu gua. Udah kelas 3? Udah kelas 3 lagi UAS itu gua. Gua dari situ, nah gua nggak terima dong. Nah. Teman gua dipukulin, akhirnya ya udah. Gua ngobrol-ngobrol nggak ada yang punya BR nih, nggak ada yang punya BR. Gua tuh ribut sama dia kagak pegang BR sama sekali. Benda-benda tajam kagak ada. Nah, di situ gua mikir nih gimana ya? Kagak ada BR nih, tapi kita balikin aja gitu kan. Soalnya gua mikir, oh iya di rumah, gua masih punya nih di tas. Air Ada keras. senjata gua aja. Ada Yang bawa-bawa yang mulu. bawa gua ada nih. Nah, teman gua yang dipukulin, gua aja bisa megang. Gua mau nih megang, kata dia gitu. Gua udah kuat nih gini. Gua bilang, "Ya udah bagi dua aja kita, bagi dua." Gua bagi dua, ada tuh gua sama dia bagi dua. Akhirnya ada tuh berapa orang di situ? Sekitar 15 orang. Itu anak Ciputat sama anak Pondok Labunya kalau nggak salah 3 atau 4 orang gitu anak Pondok Labunya. Berarti ada basis lain juga ya? Ada anak Pondok Labunya lagi main tempat gua. Gua jalan dah tuh ke sono, gua jalan. Kagak naik bis, kayaknya gua jalan aja iseng jalan ke sono. Pas banget dia lagi bubar apa lagi istirahat gitu. Keluar semua. Nah, temen gua ngomong sebelumnya, "Nis, yang mukulin gua yang pakai topi grafika." Oh diapalin? Diapalin. Jadi sekolah Pondok Pinang itu pakai topi grafika. Tapi diapalin. Gua bilang, "Ya udah iya, ntar kalau orangnya ada tunjukin aja." Iya. Pas banget ada orangnya. Lu mantek apa gimana tuh Bang? Gua jalan. Dia keluar pas banget dari gangnya tuh, kan ada gangnya tuh. Dia Samping keluar sekolah dia. Nah, iya, dia keluar dari situ. Teman gua ada anak Pondok Labu. Gua belum start dia udah mulai. Jadi dia ngelewatin gua. Kan ada Alfamart. Iya. Gua ada Alfamart tuh. Diambil tempat sampahnya, diamburin semua ke bocahnya pada. Anjir, goblok banget gua. Ngelawan enggak tapi dia maksudnya? Dia enggak ngelawan, cuma gitu-gitu Doang lah, Iya, ayam-ayamin. gitu doang. Pas Terus nah, gue bilang majuan, dia nggak mau. Gue bilang lagi majuan lagi sini, dia nggak mau lagi tuh.
Gue bilang, payah banget nih, gue gitu kan. Nah, di situ langsung deh tuh, saking gue gedek ya kan, gue sikat aja sampai gang-gangnya tuh. Gue situ juga salah sih, salah strategi gue. Kalau gue masuk gang situ pasti habis gue, bener aja. Gue habis tuh sama warganya keluar. Warganya keluar, bawa balok. Pas banget gue mau dibalok. Nggak tahu gimana caranya tuh, nggak tahu temen gue gimana. Karena ada tuh orang. Yang kena siapa tuh, Bang? Warganya kena air keras sama temen gue. Salah target. Itu di mana? Salah target. Berarti air kerasnya itu di mana nih, Bang, posisi? Gue taruh botol jadi gue semprot. Oh, yang berarti kena lu, Bang? Nggak tahu gue, nggak tahu temen gue dah. Temen lu megang juga? Temen gue megang juga. Udah kayak gitu nih, gue semprot. Atau teman gue nyemprot tuh gue nggak tahu dah tuh, tapi gue sama-sama nyemprot. Udah kayak gitu, warganya kena. Korbannya gimana tuh? Korbannya kena matanya, Bang. Lari apa dia diem aja di situ? Dia lari. Gue juga lari, jadi gue lari ke sono, dia lari ke sini. Nah pas di situ gue bingung dah tuh mau kemana nih. Tapi sebelumnya gue minta maaf banget nih buat warga Pondok Pinang. Gue juga tinggal di Pondok Pinang, bukan maksud gue buat ngerusuh di Pondok Pinang, tapi emang gara-gara soalnya temen gue dipukulin di Pondok Pinang. Solidaritas lah ya. Solidaritas. Berarti itu apa, unsur kena sama warga itu tidak sengaja juga, Gak Bang? sengaja, soalnya pas dia mau balok bocah gue. Nah entah punya temen gue atau punya gue, kenain dia. Tapi gue nggak balik badan di situ pas dia kejar. Pas dia ngejar gue nggak balik badan, jadi gue lari ke sana terus. Nah udah kena gitu, gue selamat nih. Gue sekitar 13 orang itu gue selamat. 11 orang tuh gue selamat. Nah teman gue ada nih 2, si Wawan sama si Jape, si Boni nih sama temen gue. Jape dia lolos, kabur dia lari nggak ada pegang. Nah gue nih 11 orang emang agak kabur. Jalan aja biasa? Jalan, nah karena gue tahu temen gue berdua ini ketangkep, ada 2 ketangkep. Yang ketangkep siapa tuh, Bang? Ada yang ketangkep temen gue, anak Pondok Labu dua-duanya tuh. Lu ketangkapnya sama warga apa Sama warga, tangkapnya. Yang satu dimasukin ke sekolahnya itu, yang satu lagi di pos polisinya. Oh, iya. Nah dipukulin dah tuh dia di situ. Nah gue nggak terima kan, bang temen gue pak, wah ada satpol pp nih nyamperin gue, satpol pp. Tapi nyamperin gue, kamu ini gimana? Saya mau pulang pak, gini-gini segala macem dah. Terus dia bilang, yaudah kamu lewat sini aja jalan. Soal satpol pp nya udah bebasin gue nih. Udah bebasin gue suruh pulang dah. Udah suruh pulang. Nah gue bilang sama temen gue, tapi teman saya gimana pak? Satpol pp nya nanya ke sono, pas nanya sono polisi yang datang ke gue. Udah dimasukin semua gue ke angkot. Berapa orang tuh, Bang? 13 orang total sama temen gue yang di sono. Masukin ke angkot, udah bawa ke polsek gue. Di polsek diurus segala macem, udah langsung lempar ke Polres gue. Tapi di polsek gue didatengin dulu sama guru gue itu. Digamparin dulu gue sama guru gue. Lu masih inget, Bang? Masih inget gue guru olahraga gue. Siapa tuh, namanya siapa tuh kalau boleh tahu? Ada Pak Prayitno tuh. Kemana sama dia? Itu atas kesalahan lu sendiri juga, Bang, ya? Iya, karena kesalahan guru memperin lah, apa namanya, ngasih pelajaran. Iya. Ini pelajarannya ada, Iya. walaupun nggak ada di sekolah. Iya. Di luar ya. Di luar. Keras. Dari situ gue langsung nih dilempar gue ke Polres. Dilempar di Polres, gue ditahan di Polres 2 hari. Nah pas gue ditahan di Polres ini nih yang gue keder nih. Berapa hari di Polres? 2 hari gue di 2 hari. Tapi teman gue yang 11 ini bebas duluan karena barang buktinya punya gue sama punya temen gue. Dia nggak pada bawa barang bukti. Yang air keras itu tuh berarti barang buktinya tuh? Iya, pas itu barang buktinya. Nah dari situ gue dijengukin kan, ada anak sebut pada jengukin gue. Nah gue demen anak sebut kayak gini nih. Gue masuk, dia pada jengukin gue, nyari dana lah intinya buat gue biar bisa keluar gimana. Kolekan lah kalau istilah guru. Kolekan lah. Ya, kolekan lah istilah Ya, guru. buat gue minta maaf sama korbannya lah hitungannya, biar korbannya itu gue maafin, gue cabut tuntutannya, gitulah intinya. Nah tapi yang bikin gue keder nih, gue datang situ tapi yang masuk cewek semua. Jadi cewek itu masuk tempat gue bilangnya pacar gue semua. Iya, jadi biasa kalau anak ribut itu terkenalnya kayak lu jago ribut nih, didemenin banyak perempuan. Ada juga katanya gini, Bang, banyak kalau zaman sekolah nih istilahnya fuckboy zaman sekolah nih. Bang Kum itu tuh ada rahasianya nggak sih, Bang, buat naklukin cewek-cewek kayak gitu? Gampang sih rahasianya. Kalau mau naklukin cewek mah, Lu jago ribut ya? yang penting jago koprol. Lu kira jago ribut. Jago koprol istilah bahasa apa itu, Bang? Ya, dulu gue kasih tahu sama abang kelas gue, nggak usah pacaran lah, lu kelas sekolah ngapain pacaran. Nanti kalau lu udah ada, istilahnya ada, lu ada dah disebut nih, orang tahu lu di sekolah sebut, tuh cewek pasti deket nanti. Soalnya Ya, ini kalau di sekolah gini, Bang, ya,
anak tawuran tuh selalu di atas segalanya gitu ya, Iya, Bang. anak tawuran tuh kayak anak futsal. Anak pinter, anak futsal, Iya. anak ganteng, anak gaul, Iya. anak tawuran paling atas Iya, ya. paling atas. Karena pacarnya anak ganteng bisa kita dapetin. Zaman lu tuh, Bang ya. Teman gua sekolah. Nah, dari situ dah tuh gua. Itu yang gak bisa gue lupain sih. Itu ya. 2 hari gua di dalam. Ini kan juga banyak nih Bang yang nanya, Subut emang nggak pernah kalah apa emang Subut jebol, nggak, maksudnya menang dulu apa itu nggak pernah jebol? Kalau tahun lalu gimana nih Bang? Pendapat lu nih tentang komentar-komentaran Lu pernah kalah kan nih, gitu ya kan? Apa lu pernah kebantai, apa lu pernah di Ah, totonya langsung disikat aja sama orang. banyak yang komen juga soalnya Bang. Berat sih gua pernah kalah sekali. Oh, Dalam iya. angkatan gua kalah sekali. Kalah sekali. Kalah sekali. Prestasi sih Alik. Kalah sekali berarti dari 100% Kalau- 99% lah. Kalau yang Kalah 1%. kalau yang diceritain Wawan kan gue emang bertiga. Ah. Gak megang apa-apa gua. Yang lawan Texas itu. Kalau lawan Texas, gue itu kalah bertiga gara-gara gue nggak bawa apa-apa. Cuman tetap lu lawan. Dan gue lawan, Alik. lawan dulu baru kabur. Lawan dulu baru. Kuat kita lawan, nggak kuat kita kabur. Nggak usah dipaksain. Gak usah dipaksain, lemesin aja. Nyawa nggak ada yang jual lagi. Iya, bener. Kan seenggaknya kalau gue nggak nahan kan, Subut nggak ada apa-apanya nih. Gue jebol aja di PGA. Padahal mau gue nahan dulu itu susah payah itu gue. Paham? Masih ada gengsi lah ya kan. Gengsi. Yang penting tuh gengsi. Nah, gue ada tuh satu kejadian. Saat gue mau balikin ini sekolah nih yang ngalahin gue. Yang di PGA itu tuh Yang di kejadiannya. PGA, gue mau balikin ini sekolah. Jadi tuh kejadiannya anak-anak udah pada nongkrong nih di Pipin, Pondok Labu ya. Pondok Labu. Udah pada Persiapan, nongkrong. persiapan. Udah pada persiapan. Nah, gue nggak ikut nih. Terus Gue di rumah. Nggak di rumah sih, gue di rumah teman gue cewek. Di rumah teman gue cewek. Gue main lah ya kan. Gue main, tahu-tahu gue diteleponin sama Idrus sama Tegar. Lu main di rumah cewek ngapain tuh Bang? Ya gue ngobrol lah sama keluarganya lah. Oh, ngobrol. Iya, ngobrol sama keluarganya. Nah, gue emang udah siap itu men. Gue udah tahu mau balikin, gue siap. Gue pakai jaket double. Jaket gue doublein tuh. Ya, jadi yang pertama jaket Subut gue yang warna biru tuh yang sweater. Satu lagi jaket parka gue kan tebal tuh jaket parka kan. Nah, pas gue dijemput itu, gue udah bilang, gue gak ikut dah, kata dia. Gue gak jadi ikut nih tadinya. Gue gak ikut dah, kata dia. Kata Tegar maksa nih sampai jemput gue. Oh Tegar yang namanya Tegar. dulu, Bang. Dijemput. Tegar Pondok Labu itu ya? Iya, dijemput dah gue. Tegar itu angkatan berapa tuh? Tegar bawain gue setahun. Oh, Tegar. Lu dijemput sama adik kelas lu berarti. Sama di kelas gue sama angkatan gue Idrus. Gue dijemput di rumah nih cewek nih. Dijemput, gue naik dong. Nah, gue lupa doublein jaket parkanya lagi. Gue pakai jaket Subut doang yang biru. Jaketnya lu tinggal apa gimana Kan tuh? tipis banget. Jaketnya gue tinggal di rumahnya dia. Biar gue bisa balik lagi. Jadi gue pakai nih. Akas zaman sekolah gitu ya? Gue pakai. Jaketnya ya udah gue jalan nih. Nah, firasat gue udah gak enak tuh men. Udah gak enak di situ. Pas gue mau nyampe Pondok Labu, gue di namanya turun di apa gitu. Pokoknya ada yang belum nyampe Ipin kan ada turunan gitu dah. Gitu, nah, ban gue bocor di situ. Motornya bannya bocor. Aduh, gue udah malas banget itu ban gue bocor. Itu perkara apa tuh bisa bocor? Lah kagak tahu gue juga itu udah. Pas, iya. Ah, Terus tempat perempuan. biasanya gitu ya? Biasanya begitu. Pasangan orang mau berantem itu sama perempuan dulu. Apes pasti. Apes. Ada lagi gue dijemput ya. Udah gitu. Bannya bocor nih. Nah, tapi Tegar maksa tuh, ayo mis jadiin terus. Udah kan karena emang temen gue yang kena juga kan. Angkatan gue yang kena, nah ributnya pas sama gue. Ya udah gue mau dah tuh. Gue jalan samperin dah tuh sekolah. Itu sekolah kagak mau nyambut gue, kagak mau ngelawan gue. Itu lu kejadian kelas berapa nih Bang? Gue Udah kelas kelas 3 itu. Ah. Dia nggak mau ngelawan gue itu. Nggak mau ngelawan gue sampai dia kabur-kaburan dah. Sampai sepatunya dilepas dia lari ke sekolah. Kagak mau ngelawan sekolah gue. Nah udah dari situ kan gue bingung ya. Udah nongkrong dulu deh di Polim. Nongkrong nih gue di Polim. Gue nongkrong di Polim. Lama deh tuh. Dianya kagak keluar-keluar tuh Texasnya. Kagak keluar-keluar. Nah, udah dah tuh akhirnya gue mutusin buat cabut karena emang udah jam 1 lewat tuh. Malam tuh berarti. Malam. Wah, Lik. Gue udah bilang nih, ini lewat, ini 6.10 lewat terakhir nih, gak ada lagi. Bener aja gak lewat sama sekali lagi, Mat. 6.10, udah dari situ gue langsung, mikirnya tuh, wah udah gak bagus nih, ya kan. Bocah udah pada tidur di Polim. Udah feeling lu udah gak enak. Iya kayak ngangon gue, bocah udah pada tidur. Udah dari situ tidur, gue jalan. Pas nyampe daerah Blok A, ketemu lagi nih sama Texasnya nih, kabur Ada. lagi dia. Ada tuh jembatan Ada, kabur lagi dia kabur lagi. Ah ya udah dah, gue jalan aja tuh, gue jalan
Nah basis belakang gue bilang, gue balik ya Miss, emang nyata udah pada ban balik. Gue balik ya Miss ya, yaudah ya balik dah. Gue balik nih udah tos-tosan, basis belakang gue udah pulang nih, udah pulang. Nah gue jalan, pas mau dekat sekolahannya Tegar baru ngabarin gue, Miss ini bocahnya di depan. Tegar ngelokit apa gimana? Agak, dia ngabar-ngabaran kayaknya. Dia jadi nggak sama anak Subut di kualifikasi? Tegar anak subuh, disebut dia disebut nih, dia tapi kayak dulu masih BBM kalau nggak salah, dia BBM ada tuh, dia bilang, Kontekan ya? ya dia bilang, Miss Subutnya, dia Subutnya ada di depan nih, musuhnya ada di depan. Terus gue gini langsung kan, yaudah, udah kita udah depan kan, mau gimana kan, mau manggil anak belakangnya lagi udah nggak bisa kan, ya udah. Belum bisa berarti itu Bisa di situ teman gue yang gue deket cuma Binsa sama Idrus. Itu orang yang selalu percaya tuh. Yang gue percaya yang basis gue percaya dah yang Dua orang doang nah kan? iya, Wawan sama Jape kagak ada kan kena. Jadi gue ribut bertiga nih, nah ada di kelas gue di belakang ikut gue dah nih, ikut gue rame, gue bilang rapat, minggir. Nah pas minggir gini, adik kelas gue mungkin ngantuk kali ya, emang udah malam, gue baru sekali tuh ribut jam 1. Iya. Beneran dah baru sekali gue ribut Masih jam pakai 1. seragam tuh bang? Masih pakai seragam gue banget. Balik. Wah parah banget tuh, baru sekali gue ribut. Nah dari situ dia maju dah nih, taunya kok megang lewang gede banget. Bayar gue kagak nyampe, gue megang kecil banget segini, gak nyampe ke dia. Masih lawan tapi. Masih gue lawan. Nah dia pas adik kelas gue pada cabut, gue bilang wah udah cabut. Sebelumnya gue udah janjian sama teman gue itu, kita jangan ada ninggal-ninggalan ya. Dia ninggalin gue. Wah, Lu pegang apa tuh bang begini? gue pegang celurit, ada celurit Madura gue pegang. Pas gue mau ribut, gue udah ribut nih. Gue udah tos-tosan aja, jebret, gue kalah, gak kuat. Gue akuin. Berapa orang tuh? Gue sendiri, yang ngetosin gue. Oh berarti temen lu udah ninggalin lu? Ninggalin gue, yang ngetosin gue ada dah lumayan dah. 3 atau 4 dah. 4 orang. Gue kagak kuat, gue cabut. Pas gue lari, gue cabutnya salah gue kagak jalan mundur, gue kabur. Salahnya gue kabur. Salahnya paling salah itu gue kabur, gue dihajar dari belakang mat. Oh, dihantam. Dihantam. Jatuh gue nggak berasa itu kalau gue kebacok. Wah. Gue nggak Ini berasa. ada tanya nih kalau nggak berasa nih berarti bang. Kagak. Lu tapi masih ngelawan gak di situ? Nah di situ gue masih bangun lagi, gue balik badan tuh ke dia. Balik badan? Gue bilang lu kalau mau satu-satu aja, gue gituin jangan semuanya ambrkan, ya kan? Gue gak kuat, dihajar lagi, gue jatuh lagi, gue pas terakhir tuh gue jatuh begini nih, telentang gini gue. Itu berapa orang tuh bang kira-kira yang bantai lu tuh? 3 kali ada, 3 ada kali 3. Itu udah full Nah barang pas semua gue ya? udah jatuh begini nih mat, ada full beres semua itu buset panjang banget. Gue di sini nih, udah begini, pas dia mau ngajar gue tangkap ini kelewangnya, pas gue liat, anjing panjang banget, celurit gue kagak nyampe mat ke dia nih. Panjang banget anjir dia. Tapi dia salahnya dia kagak tajem, lancip doang ujungnya. Bukan masalah apa ya, dia lancip doang. Nah pas gue udah nggak kuat, teman gue datang dari kiri. Ada nih Idrus datang dari kiri. Idrus nih yang mau nolongin lu. Idrus buluk sama Idrus jelek, ada dua Idrus angkatan ada gua. dua. Iya Idrus buluk sama Idrus jelek nih maju. Baru udah pasukan gua yang ini nih pada keluar dari gang DM. Udah maju. Pasukan siapa tuh dari Gang DM? Angkatan gua, ini gua basis yang gua bawa sebutnya baru keluar semua udah tuh. Itu adik kelas lu tuh? Ada kelas gua. Nolongin lu lagi berarti? Nolongin gua lagi, udah dari situ maju lagi. Nah gua nggak tahu udah kelanjutannya tuh. Untung ada alumni gua tuh, atasan gua dia udah lulus. Namanya Oji, pas banget dia lagi pulang kerja bawa motor. Terus Pas banget dia baru gajian. Iya. Pas banget baru gajian. Iya, baru gajian. Jadi gue dijahit pakai duit Oji. Berarti ditolongin alumni. Tolongin alumni. oh, itu dibawa lu ke rumah sakit sama dia tuh? Gue diomelin sama dia, lu ngapain mis bukannya maju? Lah lu kagak lihat tinggi badan gue. Kata dia, oh iya bolong mis. Udah gue langsung. Jadi gini, kalau gue simpulin, nyata kalau banyak orang yang bilang Subut itu kebal, ilmu, gak pernah kalah. Nggak juga lah ya, kan lu ngerasain ya kan? Juga. Jadi kayak itu cuma omongan-omongan orang-orang yang sedikit kayak sugesti aja. Iya. Cuma kalau emang dia mau ngelawan, emang dianya emang lagi nggak siap aja. Apa emang dia waktunya kalah ya kalah aja. Iya, itu sebenarnya sih yang bilang sebenarnya ilmu kebal itu ada. Emang ada gue ngerasain banyak yang pakai ilmu kebal, musuh-musuh gue juga banyak yang punya ilmu kebal. Ada kejadian bang lu pernah lawan orang kebal-kebal? Ada. Itu yang gue lawan kebal itu. Itu yang lu lawan? Gua kebal itu yang gue lawan kebal kayaknya orang gue sikat kagak kenapa-napa. Kayaknya sih. Cuman lu pokoknya selamat ya untungnya ya? yang dibilang anak Subut kebal tuh padahal dia juga pada sekolah dia, nggak usah munafik dah. Sekolah dia juga banyak Setiap anak sekolah kebal. pasti ada ya? Iya, ada. Cuma gara-gara tank gua kagak ada aja nih tank gua, kalau ibarat main ML gua lupa pakai tank. Ada tank gua anak blok A. Siapa tuh? Ada angkatan gua bolet namanya itu tank gua tuh. Bang Bolet. Bang Bolet. Kita undang nih insya Allah ya. Kalau gua kan gua MM nih, dia tanknya. Berarti kita bisa bilang Bolet, raja terakhir. Raja terakhir. Raja terakhir. Raja terakhir Ya, 2015. pokoknya kalau dia hitungannya
gue otaknya, dia tenaganya dah. Gitu. Mis nih gimana Mis? Udah lu hajar aja Let. Nah, gitu boleh intinya. Nah udah dari situ nih gue dibawa sama Oji nih. Jadi lu nggak tahu nih cerita keributan selanjutnya tuh Nah, kayak gue nggak tahu dah tuh kenanya gimana. Katanya sih adik kelas gue juga ada yang kenal aja tuh di situ. Gue dibawa sama Oji, kata Oji Fatmawati Mis. Ah jangan Fatmawati Ji, gue didiemin di Fatmawati. Udah di Skopol aja, rumah sakit komplek gue. Gue dibawa ke sono, biayanya 800.000 kayak itu doang. Itu berapa jahitan tuh kira-kira tuh bang? Gue 9 jahitan. 9 jahitan. 9 jahitan Itu di badan semua. di badan semua. Oh berarti yang tadi lo ngeber di tangan kanan lo itu Yang lu jatuh tuh ya? iya, yang lo jatuh itu nggak ada luka Kagak ada alhamdulillah. Wah, itu BR dia nggak tajem. BR dia nggak tajem itu. Itu tanda tanya berarti ya? Tanda tanya. Kenapa bisa nggak kena tuh yang di tangan? Kagak itu nggak tajem. Emang dia nggak tajem. Oh nggak tahu. Jadi tapi habis cerita itu lu bawa ke rumah sakit, cerita kelanjutannya Tapi ya, yang pas gue dibawa ke rumah sakit nih ada teman gue satu cewek tuh. cewek. Dia sampai ngomong. Cewek. Enggak ada. Lagi. Ini dia emang teman gue, dia angkatan gue. Dia almarhum Dela, Mat. Alhamdulillah. Oh, Ya, iya. mungkin lu kenal kali ya. Nah, Almarhumah. dia almarhumah Dela. Nah, dia tuh waktu pas gue dijahit itu, dia ngomong, "Miss, kalau nggak ada duitnya, gade aja nih kalung Dela." Dia pengen ngomong gitu. Kalau nggak ada duit buat jahit. Segitu solidnya ya sama Iya, lu ya. iya. Soalnya angkatan lu kan. Angkatan gue dia. Cewek lagi ya? Cewek, angkatan gua. Terus Dia pengen ngomong gitu, gade aja Miss. Kalau Dela kata Oji, agak usah deh, gue ada nih duitnya, pakai duit gue dulu. Oji habis gajian tadi. Oji habis gajian. Bang Oji ya? Iya, gue dijahit akhirnya sama Oji udah tuh gitu. Udah Clear tuh ya? clear, tapi gue nggak terima kan. Tapi abang kelas gue katanya nyari tuh sekolahan yang orang yang ngajar gue dah tuh. Yang sekolah di daerah Fatmawati itu ya? Iya. Jadi dari sini kita bisa ambil pelajarannya ya kan. Dari semua apa yang dia alamin ya kan. Bukan patut buat diulangin lagi. Sebenarnya buat pembelajaran lah buat kedepannya. Buat Biar ini. gak semuanya harus ngelakuin yang sama apa yang dia lakuin juga. Di sini Kumis kan udah banyak ngerasain nih. Jadi pahitnya jadi anak basis ya kan, udah solid-solidnya dari anak basis. Dan sekarang Kumis udah belajar jadi lebih baik lagi deh ya kan buat ninggalin dunia gitu. Cuman komunikasi tetap lanjut, ya nggak sih? Amin. Nongkrong mah harus dijaga. Iya karena dari solid-solidnya yang udah lu dapet lah ya kan. Iya. Dari perempuannya, dari abang-abang kelas lu nya juga ya, dari alumni lu ya kan. Iya, banyak. Yang buruknya dibuang aja gitu ya? Iya, yang buruknya dibuang yang aja. baiknya bolehlah diambil kalau mau. Kalau kamu juga nggak apa-apa. Mau cukur, nggak mau gondrong. Mau cukur nggak mau gondrong. Nah, jadi semoga nggak terulang lagi ya kan kejadian seperti yang dialami Bang Kumis dan orang-orang seperti Bang Kumis lah yang pernah dilakuinnya Bang ya. Ya, alhamdulillah nih. Bisa Jadi mulai. ini sedikit kisahnya Bang Kumis lah ya. Kalau diceritain semua nih nggak bakal habis. Iya. Nah, jadi hal yang paling berkesan lu nih selama di sekolah apa nih Bang? Gua sih ngerasain namanya solid lah. Namanya basis gua, angkatan gua semua subut itu sebenarnya nggak boleh main angkatan. Keluarga nih. Nggak boleh. Keluarga Subut itu ya? semua keluarga. Balik. Mana lu ngerasain solidnya itu? Gua karena ngerasain lu anggap keluarga itu. Nah, karena pemikiran lu gini aja dah sekarang. Lu kayak misalnya waktu SMA ada, lu pacaran boleh sama pacar lu semua sama pacar lu nggak apa dah. Tapi saat lu lagi susah, pacar lu nolong lu ya semampunya. Yang nongkrong lu sisanya temen lu, yang nolong lu itu pasti temen lu. Saat lu nggak punya kerjaan, temen lu pasti yang ini Miss, gua ada kerjaan, ini ada kerjaan. Jadi kalau saran gua nggak usah lah tawuran. Kalau nongkrong nggak apa-apa dah, tapi jangan menyebabkan tawuran, ya kan? Nongkrong yang positif aja Nongkrong gitu lah ya. positif, futsal, ya kan? Anjing nih. Futsal segala macam, yang positif aja lah. Kadang gua suka sparring futsal antar basis. Boleh tuh ya kan? Buat misalkan pelajarnya masih dari nongkrong, kalau Ah. bisa hal-hal positif Sparring lah. futsal, Sparring iya. futsal. Iya. Biar keluarganya tuh lebih erat lagi ya nggak sih? Passing bola, jangan cewek mulu yang dipasing. Balik. Lu perempuan mulu Miss dari tadi. Ah. Dia dari tadi cerita perempuan dulu nih Bang. Kagak. Oh, dia ngerasain solidnya juga dari perempuannya ada juga. Ah. Dari lain-lainnya juga. Gitu. Berarti perempuan anak-anak subut tokcer lah ya, tokcer. Bagus lah, solidnya bagus dia. Bagus. Jadi kan gue udah nanya-nanya nih Bang, jadi cerita ibarat kata kenakalan lu di masa zaman sekolah dulu nih. Ah. Nah gue pengen tahu nih Bang, kegiatan lu nih sekarang apa Bang kalau boleh tahu nih? Kegiatan gua kerja. Kerja.
Kerja apa nih bang? Maksudnya di perusahaan Gua di apa? restoran. Oh di restoran. Iya. Alhamdulillah berarti bang ya kan. Alhamdulillah, kerja. Semoga awet bang ya. Amin. Amin. Nah jadi itu aja mungkin bang ya. Iya. Cerita dari bang Kumis. Selanjutnya ini nih apa? Pesan mungkin ya kan dari ini biar nggak diulangin lagi kali. Bukan pesan kali ya. Edukasi ya. Edukasi. Kalau pesan sih kayaknya nggak bakal didengar ya. Iya. Nggak bakal Soalnya nonton didengar. juga mungkin orang-orang yang lagi di dunia gitu juga Tawuran. masih doyan-doyan ribut juga ya nggak sih, Maksudnya pembelajaran aja gitu ya. pembelajaran. Nih gua ya sebenarnya sih tawuran itu nggak bisa dihilangin. Nggak bisa dihilangin. Nggak bisa dihilangin dari Menurut lu dunia. nih, Abang? Menurut gua nih tawuran nggak bisa dihilangin dari dunia pelajar tuh. Soalnya gengsi. Gengsi. Ah, Wah, tapi daripada lu gengsi tawuran, mending lu gengsi ngadu futsal aja lah. prestasi lah. Prestasi, lu ngadu futsal, sparring, jangan tendang-tendang, lu ujungnya berantem-berantem juga. Unjuk-unjuk kebolehan lah ya. Iya, lu mending futsal, kalah bayar lapangan. Kan dia malu kalah. Wah, gua kalah nih bayar lapangan nih, gua sparring lagi. Mending kayak gitu aja lah. Daripada tawuran-tawuran ya kan. Nggak bagus. Nah, jadi itu tuh bang. Iya. Jadi saran bang Kumis lakukan hal-hal positif seperti futsal gitu Iya. bang ya kan supaya mempererat lagi kan. Kalau dari bang Ahmad gimana nih kan? Ya kalau gue Nah. masuk sih dari narasumber ini bilang ya emang tawuran itu susah buat di stop. Gue pun ngerasain sampai sekarang dari dunia gue, kalangan gue, dari SMP, SMA, semuanya itu pasti ada dunia keributan, dunia tawuran. Yang mungkin dari bagian-bagian orang yang masih sulit buat ninggalin lingkup itu, dia masih kontekan, masih kabar-kabaran, masih nyari keributan, masih ngelayanin keributan. Sebenarnya yang penting kitanya diem aja, tenang aja, nongkrong aja, nggak bakal terjadi sih. Kalau kitanya juga ikut kebakar ya kan, buat cuman adu gengsi doang, sisanya ya kriminal lagi ya kan, terjadi lagi kayak korban-korban lagi ya kan, biaya lagi. Yang lu dapat nggak ada apa-apa lagi, cuman selain dendam aja. Dendam itu nggak bakal ngerasain man. Bener. Soalnya kita sendiri yang nenangin diri kita sendiri nih, tim-tim kita sendiri nih, udah kita lakuin hal yang lebih positif lagi. Mantep banget. Jadi itu dari bang Ahmad ya. Jadi tolong diingat ya kan, nggak perlu diingat sih, yang penting lu tonton aja, tonton aja, jangan lupa subscribe. Jadi segitu aja mungkin ya bang dari bang Kumis nih. Oke, terima kasih yang udah para penonton. Tolong di like nih kalau suka videonya sama bang Kumis. Jangan lupa kalau mau minta nomor cewek, tulis aja di kolom komentar nih sama bang Kumis. Oke, sampai di sini aja. See you everybody.